guys, jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan tentang matematika dasar UMUGM 2019. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk segera tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar? Yuk kita akan langsung mulai saja pembelajaran kali ini. Nomor 11. Di soal nomor 11 katanya kita punya cos alfa sama dengan 1/3. Yang ditanya adalah sin Pi plus alfa ditambah sin Pi per 2 plus alfa dibagi tan alfa. Nah, ini hasilnya berapa? Untuk mengetahui hasilnya, yuk kita langsung lihat pembahasan soalnya. Pertama diketahui katanya cos alfanya 1/3. Oke, saya buat dulu segitiganya. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku, maka cos itu rumusnya samping per miring. Berarti di sini si satunya ini adalah sampingnya, 3 ini adalah miringnya. Berarti saya bisa tulis satunya di samping, 3-nya di miringnya. Kemudian sisi yang berada di depan sudut alfa ini adalah sisi depan. Kita bisa mencari sisi depan ini dengan menggunakan Pythagoras. Maka rumus Pythagorasnya adalah ini kuadrat, 3 kuadrat, dikurangi 1 kuadrat, berarti 9 kurangi 1, berarti 8 ya. Akar 8 berarti 2 akar 2. Oke, kita sudah punya nilai masing-masing sisinya. Kemudian yang ditanya adalah sin Pi plus alfa ditambah sin Pi per 2 plus alfa dibagi tan alfa. Oke, kita lihat lagi di sini. Sin Pi plus alfa. Pi itu 180 derajat ya. 180 plus. Nah, berarti dia di kuadran 3. Karena sinnya berada di kuadran 3, berarti nilai sinnya adalah negatif. Maka yang ini jadi minus. Kemudian ini saya tulis jadi sin alfa saja. Kemudian yang ini sin Pi plus 2 plus alfa. P-nya 180 dibagi 2, berarti ini 90 plus. Kalau 90 derajat plus, berarti dia di kuadran 2. Kalau dia di kuadran 2, maka sinnya bernilai positif juga. Makanya di sini sinnya dia bernilai positif. Nah, tapi teman-teman di sini lihat, karena dia sudutnya 90 derajat ya, 90 plus atau 90 min gitu ya. Setiap kita menemukan sudut 90 atau 270, maka fungsi trigonometri yang depannya harus diubah ini. Kalau dia fungsinya sin, harus diubah jadi cos. Kalau dia fungsinya cos, diubah jadi sin. Kalau fungsinya tan, diubah jadi kotangan seperti itu ya. Sisanya tangan alfanya ini kita tulis ulang. Nilai sin, cos, dan tannya kita cari dari segitiga ini. Sin rumusnya depan per miring, berarti depannya 2 akar 2, miringnya 3. Berarti min sin alfa sama aja kayak min 2 akar 2 per 3. Cos alfanya sudah ada di soal 1/3. Tangan alfanya, berarti tangan alfa itu depan per samping. Ini depannya 2 akar 2, sampingnya 1. Berarti 2 akar 2 dibagi 1. Hasilnya 2 akar 2. Oke, sekarang lihat yang atas masih ada pecahannya. Supaya pecahnya hilang, saya kali 3. Yang atas semuanya dikali 3. Yang ini dikali 3 jadi min 2 akar 2. Yang ini dikali 3 jadi 1. Yang ini dikali 3 jadi 6 akar 2. Jadi seperti ini. Sekarang supaya akarnya hilang, saya kali lagi dengan akar 2. Semua ruas dikali akar 2. Yang ini dikali akar 2 berarti jadi min 4. Yang ini dikali akar 2 berarti akar 2. Yang bawah dikali akar 2 berarti 12. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang A. Nomor 12. Di soal nomor 12 katanya dari angka 0, 1, 2 sampai 9 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5 adalah berapa? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita langsung saja lihat pembahasan soalnya. Pertama, di sini katanya bilangan yang terbentuk adalah bilangan ratusan dengan dan dia merupakan kelipatan 5. Berarti kalau misalkan dia kelipatan 5, berarti kita harus buat 2 kasus. Berarti kalau dia kelipatan 5, artinya belakangnya harus 0 atau harus 5. Maka di sini saya buat pertama yang belakangnya 0, yang kedua yang belakangnya
5. Oke, sekarang perhatikan, kalau belakangnya 0, artinya angka 0 wajib di belakang. Artinya kita sudah menggunakan satu angka. Maka kita letakkan angka 1 di belakang. Tadi kita punya angka dari 0 sampai 9. Berarti banyaknya angka kan ada 10. Tapi di sini karena tidak ada angka yang muncul berulang, berarti dari 10 itu sudah dipakai satu angka, yaitu angka 0 tadi di belakang. Berarti angka yang kita punya sekarang tinggal 9. Nah, total angka yang kita punya, totalnya semuanya ada 10. Sudah dipakai satu di belakang, sudah dipakai satu di depan. Berarti sisanya tinggal 8. Nah, ini kita tinggal kalikan saja, berarti hasilnya sama dengan 72. Sekarang perhatikan kalau yang belakangnya angka 5. Kalau belakangnya angka 5, maka angka 5 yang wajib di belakang. Artinya, kita sudah menggunakan satu angka di belakang. Total angka yang kita punya tadi ada sebanyak 10 angka. Sudah dipakai satu angka di belakang, yaitu angka 5. Berarti angka yang kita punya tinggal 9. Dari 9 angka itu, kita masih punya angka 0-nya. Ingat, kalau angka di depan tidak boleh 0. Berarti meskipun kita punya 9 angka, tapi faktanya angka di depan itu hanya 8 kemungkinan saja. Karena tadi 0 tidak boleh di depan. Terus kita punya 10 angka, sudah dipakai satu di belakang, kemudian sudah dipakai satu di depan. Berarti sisanya tinggal 8 juga. Sekarang ini kita kalikan hasilnya 64. Berarti kalau ini dijumlahkan, hasilnya jadi 136. Nah, inilah banyaknya bilangan ratusan yang dimaksud. Yang dia merupakan pelipatan 5. Tapi di soal ini yang kita tanya adalah peluangnya. Berarti kalau peluang ini harus dibagi dengan ruang sampelnya. Sekarang kita cari ruang sampelnya. Kalau kita ngomongin ruang sampel berarti tidak ada syarat di sana. Yang jelas bilangan yang terbentuk adalah bilangan ratusan. Kita punya 10 angka. Sekarang kalau kita punya 10 angka, yang jelas angka depan nggak boleh 0. Berarti dikurangi 1, berarti tinggal 9 kemungkinan. Dari 10 angka sudah dipakai satu angka di depan. Berarti sisa 9 lagi. Total angka ada 10. Sudah dipakai satu di depan, sudah dipakai satu di tengah. Berarti sisanya 8 kemungkinan. Ini ruang sampelnya. Tapi yang ini tidak saya kalikan, kita biarkan saja dulu. Oke, sekarang yang ditanyanya adalah peluang. Maka peluang itu cara mencarinya adalah banyaknya kejadian. Tadi banyaknya kejadian adalah 136 dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya tadi 9 dikali 9 dikali 8. Oke, saya perkecil dulu, atau ini saya bagi dulu ya. Ini 136 bisa saya bagi dengan 8. Hasilnya jadi 17. Maka peluangnya untuk soal ini, nilai peluangnya adalah 17/81. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang Bandung B. Nomor 13. Kita baca dulu soal nomor 13. Di sini katanya perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di suatu perusahaan adalah 1:9. Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetapnya adalah 2,4 juta rupiah dan penghasilan tahunan rata-rata pegawai tetapnya, pegawai tidak tetap maksud saya adalah 1,8 juta rupiah, maka penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawainya berapa? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita langsung saja lihat pembahasannya. Pertama, di sini diketahui katanya perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya adalah 1:9. Oke, di sini saya tulis jumlah pegawai tetapnya simbolnya NT. Ini T itu maksudnya pegawai tetap. Dan ini adalah simbol untuk jumlah karyawan atau jumlah pegawai yang tidak tetap. TT ya, berarti tidak tetap. Ini perbandingannya 1:9. Kalau saya kali silang, berarti kita punya 9 NT sama dengan NTT. Oke, yang ini kita simpan dulu. Kemudian yang kita ingin cari adalah penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai. Berarti yang ditanya adalah rata-rata gabungan. Oke, ini saya sudah tulis rumus rata-rata gabungannya. Di sini X bar T ini adalah rata-rata penghasilan dari pegawai tetap. Ini tadi jumlah pegawai tetapnya. Ini rata-rata penghasilan pegawai yang tidak tetap, ini jumlah pegawai tidak tetapnya. Yang bawah adalah jumlah pegawai seluruhnya. Yuk kita langsung saja masukkan nilainya. Rata-rata penghasilan karyawan tetapnya adalah 2,4. Jumlah karyawan tetapnya biarkan saja NT. Kemudian rata-rata penghasilan karyawan tidak tetapnya 1,8.
Yang NTT saya ubah jadi 9 NT. Yang bawah juga sama, yang NTT-nya saya ubah jadi 9 NT. 1,8 saya kali 9 dulu. Hasilnya jadi 16,2. Yang bawah dijumlahkan jadi 10 NT. Yang atas 16,2 ditambah 2,4. Berarti 18,6 NT dibagi 10 NT. NT-nya sama, bisa kita coret. 18,6 dibagi 10. Berarti hasilnya 1,86. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang C. Nomor 14. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 1 dibagi x plus 1. Yang mau kita cari adalah nilai dari f inverse bundaran f inverse tengah. Oke, untuk mengetahui jawabannya, kita langsung saja lihat pembahasan soalnya. Pertama, fx-nya kita tulis ulang, kemudian kita cari f inverse-nya. Nah, cara mencari f inverse ini mudah. Caranya gini, teman-teman. Nah, selama koefisien depan X ini di depan, maka cara mencari inverse-nya mirip dengan adjoint matrix. Ya benar, mirip dengan adjoint matrix. Berarti yang ini kita tukar angkanya saja yang kita tukar. Ini satunya ke atas, duanya ke bawah, jadi seperti ini. Kemudian angka yang ini kita kali minus. Ini min 1 jadi plus 1, ini asalnya X jadi min X. Nah, inilah F inverse X. Nah, berarti sekarang kita mau nyari F inverse tengah dulu. Nah, karena kita mau nyari F inverse tengah, yang ini, berarti setengahnya kita masukkan ke X ke sini. Berarti jadi setengah tambah 1, yang bawah min setengah tambah 2. Setengah tambah 1-nya berarti jadi 3/2, min setengah tambah 2 jadi 3/2 juga. 3/2 dibagi 3/2 berarti 1. Berarti sekarang kita tinggal mencari F inverse 1. Nah, si satunya sekarang kita masukkan lagi ke nilai X yang di sini. Berarti hasilnya jadi 1 tambah 1 per min 1 tambah 2. Berarti 2/1, hasilnya 2. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang B. Nomor 15. Di soal ini kita punya soal tentang limit. Untuk menyelesaikan soal limitnya, yuk kita langsung saja lihat pembahasan soalnya. Pertama, nah, kalau di sini teman-teman perhatikan, ini akarnya akar 3, kemudian yang ini pangkatnya 1/3. Berarti pangkat atas dengan pangkat bawah sama ya. Sehingga ini bisa kita gabung. Jadi seperti ini. Saya tulis 9x min 9, yang bawah akar 3x min 1. Pangkat sepertiganya saya keluarkan terlebih dahulu. Kemudian, nah supaya ini enggak repot, limitnya saya masukin ke dalam. Jadi seperti ini, sepertiganya saya letakkan di luar. Kemudian kalau satu ini saya masukkan ke atas dan ke bawah, kan ini bentuknya sudah 0/0 ini. Karena bentuknya 0/0, kita gunakan dalil L'Hopital, kita turunkan saja ruas atas dan bawah. Berarti yang atas kalau diturunkan ini jadi 9. Ini kalau diturunkan sepertiganya pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi min 2/3. Setelah itu kita masukkan lagi X-nya 1 ke sini. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1 ya. Sehingga ini jadi 9 dibagi 1/3. 9 dibagi 1/3 ini hasilnya 27. 27-nya saya pangkatkan 1/3. 27 itu sama aja kayak akar 3 dari 27 ya. Berarti jawabannya ini 3. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang delta B.